Masyarakat tanah Sulawesi sejak dahulu dikenal sebagai pelaut handal di Nusantara. Dari sejumlah naskah catatan sejarah dituliskan, masyarakat Sulawesi sangat erat dengan pelayaran dan perdagangan. Para pelaut Sulawesi dikisahkan terbiasa berdagang ke seluruh pelosok Nusantara. Tradisi pelayaran ini tergambar juga pada beberapa peta laut Bugis asal abad ke-18 dan ke-19, sebagaimana diuraikan dalam naskah pelayaran Amanagapa. Sejak dahulu, leluhur masyarakat tanah Sulawesi Selatan dikenal sebagai pelaut yang handal. Dalam menaklukkan dan juga mengarungi samudera Nusantara dan dunia, masyarakat tanah Sulawesi Selatan memiliki satu perahu legendaris, yakni perahu pinisi. Alat transportasi yang digunakan para saudagar dan pelaut Sulawesi terdahulu hingga kini dikenal dengan perahu atau kapal dengan sistem layar pinisi. Perahu atau kapal inilah yang membawa para pelaut tanah Sulawesi mengarungi samudera Nusantara bahkan dunia dengan gagah berani. Konon, kapal ini mampu berlayar menerjang ombak ganas hingga ke Afrika dan Eropa. Pinisi asli Sulawesi pertama diperkirakan dibangun pada tahun 1906 oleh pengrajin perahu desa Ara dan Lemo-Lemo. Para pembuat perahu tradisional ini secara turun-temurun mewarisi tradisi kelautan nenek moyangnya. Tanah Lemo, Bontobahari adalah salah satu sentra pembuatan perahu tradisional di Bulukumba. Hampir seluruh masyarakatnya adalah pembuat perahu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Syamsuddin, salah seorang pengusaha perahu yang menekuni profesi ini sebagai warisan dari leluhurnya. Berbagai macam perahu tradisional tercipta dari tangannya. Hasil karyanya pun cukup terkenal hingga sejumlah negara yang meminta dibuatkan kapal olehnya, termasuk kapal-kapal dengan sistem layar pinisi. Ya, ilmu dalam pembuatan perahu itu kita harus mengetahui yang pertama bagaimana caranya mencari masale-sale, bagaimana caranya mencari mengerap malin, mencari laba, talan di laut, bateri darat, nala pamusu. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Dan bagaimana caranya menghitung ruang, menghitung tambubu. Inilah yang perlu disyarat untuk membuat perahu. Ya, dalam pembuatan perahu itu kadang 3 bulan, kadang 1 tahun. Ya, jadi tergantung dari persediaan bahan baku yang kita gunakan. Sebenarnya selama ini banyak terjadi miskonsepsi atau salah pengertian tentang pinisi. Banyak yang mengira pinisi adalah nama kapal. Padahal pinisi sebenarnya merujuk pada sistem layar, tiang, dan segala konfigurasinya yang dipasangkan pada lambung kapal, bukan nama kapalnya. Beberapa contoh kapal yang menggunakan sistem pinisi adalah kapal Lambo dan Palari. Sebuah kapal bersistem layar pinisi memiliki 7 hingga 8 layar pada 2 tiang. Diatur dengan cara mirip dengan sekunar kece. Disebut sekunar karena semua layarnya adalah layar depan belakang, berbaris sepanjang garis tengah dari lambung pada 2 tiang. Disebut kece karena tiang di buritan kapal lebih pendek daripada yang ada di haluan. Hal inilah yang ingin diluruskan oleh Horst, salah seorang periset independen asal Jerman, yang selama ini berpuluh-puluh tahun meneliti tradisi maritim dan sejarah Asia Tenggara Kepulauan. Sejak tahun 70-an abad ke-20, makin banyak perahu Indonesia diberikan mesin. Lambung perahu yang cocok untuk berlayar, lambung tradisional yang digunakan dengan layar pinisi itu, tidak bisa digunakan dengan mesin. Karena dia tidak dibuat untuk mesin, kan dibuat untuk berlayar toh.
Jadi, setelah sekian banyak perahu sejenis itu, pelari dan sebagainya, rusak karena dipasangi mesin. Para pengrajin perahu mulai mengubah lambung perahu bentuknya. Sehingga apa yang sekarang dibangun di misalnya Tanah Biru atau di Kalimantan dan sebagainya, itu bukan lambung perahu yang tradisional betul, tetapi lagi suatu pengaruh dari teknologi barat, di mana sudah dari juga pertengahan abad ke-19 orang mulai memasang mesin, sehingga di situ pun ada perubahan tentang struktur lambung perahu itu. Setelah semua perahu asal Sulawesi Selatan dalam hal itu, atau dibuat oleh orang Sulawesi Selatan biar di Kalimantan, di Palembang dan sebagainya, dipasangi mesin yang namanya pinisi betulan tidak ada lagi. Dan itu terjadi pada awal tahun 80-an abad yang lalu. Sehingga yang ada sekarang yang segitu sering dinamakan pinisi itu sebenarnya digolongkan sebagai perahu layar motor, PLM. Kalau kita melihat lambung perahunya itu, orang di kampung menamakannya lambo atau pantakadera dan sebagainya. Itu ada beberapa jenis. Tapi itu bukan lambung yang digunakan untuk perahu pinisi asli. Di era globalisasi, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar komersial maupun ekspedisi yang dibiayai oleh investor lokal maupun luar negeri. Terbukti, kini kapal-kapal tradisional Sulawesi dengan sistem layar pinisi banyak dipesan oleh investor dari sejumlah negara. Pinisi sudah menjadi bagian identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang terus dijaga keberadaannya. Jika dahulu digunakan sebagai alat transportasi dan juga alat pengangkut barang, kini pinisi bukan hanya sekedar sebagai alat transportasi semata, tetapi juga dikembangkan sebagai bagian dari sektor kepariwisataan. Sekali layar telah terkembang, pantang biduk surut ke pantai adalah prinsip yang dipegang oleh para pelaut tanah Sulawesi, melambangkan keberanian, kearifan, menjalankan sebuah keputusan yang telah diambil dan harus dituntaskan tanpa keraguan-raguan. Karena itu pelaut Sulawesi tidak akan berlayar tanpa persiapan dan perencanaan yang matang. Karena ketika memutuskan berlayar dengan gelora semangat yang tinggi, mereka bertekad pantang berlayar pulang kembali tanpa hasil.